Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Sinta Malviana, NIM 212402881 akan menjelaskan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan mengenai Baitul Mal wa Tamwil atau biasa disebut dengan BMT. Apa sih BMT itu? Baitul Mal wa Tamwil atau BMT adalah lembaga kredit mikro atau lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil, di mana usaha mikro dikembangkan untuk meningkatkan martabat dan status serta melindungi kepentingan orang menengah ke bawah. Dikembangkan atas dasar sistem ekonomi yang mengutamakan keadilan, perdamaian, dan juga kemakmuran. Organisasi ini dibuat dengan tujuan untuk memfasilitasi komunitas masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan bank syariah atau BPR syariah. Prinsip operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, ijarah, dan titipan atau waqdiah. Oleh karena itu, meskipun mirip dengan perbankan syariah, bahkan bisa dikatakan awal mula dari bank Islam, BMT memiliki pangsa pasarnya sendiri, yaitu masyarakat kecil yang menemui kendala psikologis dalam berkomunikasi dengan bank. Adapun ciri-ciri dari BMT diantaranya: 1. Berorientasi pada bisnis, di mana BMT mencari keuntungan bersama dan meningkatkan keuntungan ekonomi para anggotanya dan lingkungannya. Yang kedua adalah bukan lembaga sosial, akan tetapi bisa memberikan manfaat untuk mengefektifkan zakat, infak, dan juga sedekah untuk kemaslahatan orang banyak. Yang ketiga adalah tumbuh dari awal dengan partisipasi masyarakat di sekitarnya. Yang keempat adalah berlaku untuk tingkatan yang dimiliki oleh masyarakat kurang mampu, bukan untuk orang lain atau di luar komunitas itu sendiri. Di dalam BMT juga memiliki asas dan landasannya. Untuk asas dan landasan BMT yaitu sesuai dengan pedoman pembentukan BMT atau Pinbook, disebutkan bahwa BMT berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berlandaskan syariat Islam, iman, dan takwa. Berkaitan dengan status hukum dan legalitasnya, BMT dapat mencapai status hukum kelembagaannya sebagai berikut. 1. KSM, yaitu kelompok swadaya masyarakat yang berada di naungan Pinbook berdasarkan dokumen kerjasama dengan Yinbook atau Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah dengan PHBK atau pola hubungan bank dan kelompok swadaya masyarakat. Yang kedua adalah dalam hukum koperasinya, di mana dalam hukum koperasinya terdiri dari koperasi simpan pinjam atau KSP, koperasi serba usaha atau KSU syariah atau koperasi unit desa syariah atau KUD syariah, dan juga unit usaha seperti KUD atau Kompotren. Dengan demikian, keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal sebagai lembaga keuangan syariah. BMT harus berpegang pada prinsip syariah yang mengandung integrasi sosial dan juga bisnis yang diperoleh secara kekeluargaan dan kolektif untuk mencapai kesuksesan hidup di dunia maupun hidup di akhirat. BMT pastinya tidak berdiri sendiri. BMT dapat didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Yang kedua yaitu satu pendiri dengan lainnya sebaiknya tidak ada hubungan keluarga. Yang ketiga adalah sekurang-kurangnya 70% anggota pendiri bertempat tinggal di daerah kerja BMT. Yang keempat, pendiri dapat bertambah dalam tahun-tahun kemudian apabila disepakati oleh rapat para pendiri. Adapun modal dalam pendiriannya yaitu 1. Simpanan pokok, di mana simpanan yang dapat ditentukan besarnya sama besar untuk semua anggota. Yang kedua adalah simpanan pokok khusus atau SPK, yaitu simpanan pokok yang khusus diperuntukkan demi mendapatkan sejumlah modal awal sehingga memungkinkan BMT melakukan persiapan pendirian dan memulai operasinya. Lalu apa sih peran dari BMT itu? BMT memiliki peran dalam kegiatannya. Di antaranya 1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-syariah. Yang kedua yaitu melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. Yang ketiga adalah melepaskan ketergantungan pada rentenir. Dan yang terakhir adalah
keempat, menjaga keadilan ekonomi masyarakat yang distribusinya merata. Demikianlah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.